Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Minyak Nyong-Nyong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nurbaya, tolong jangan pergi, aku tidak bisa bernafas jika kau jauh dariku. Rinti sebuah suara yang terdengar serak dan basah. Kursi kayu jati yang diduduki Nurbaya bergeser kasar. Ia terkesiap saat merasakan sepasang tangan kekar tiba-tiba melingkar di pinggangnya, lalu merosot ke bawah. Nurbaya menunduk dengan jantung yang berdegup kencang. Di sana, di lantai kantor jawatan kearsipan yang dingin, Tuan Aris atau atasannya yang dikenal sangat angkuh sedang berlutut. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Berdirilah, ini kantor," seru Nurbaya dengan nada gemetar. Namun ia tidak benar-benar menjauhkan tubuhnya. Tuan Aris tidak memperdulikan teguran itu. Matanya yang biasanya tajam dan dingin kini tampak merah menyala, seolah ada api yang membakar dari dalam. Nafasnya memburu, naik turun dengan tidak teratur, menciptakan suara yang berat di kesunyian ruangan itu. Nurbaya mematung. Tuan Aris mulai menciumi ujung kebaya putihnya dengan rakus. Pria itu menghirup aroma dari kain tersebut, seolah-olah itu adalah candu yang paling memabukkan di seluruh Batavia. "Wangi ini akan membunuhku jika aku tidak memilikimu, Nurbaya," gumam Aris dengan suara parau. Ia mendongak, menatap Nurbaya dengan tatapan memuja yang tampak sangat ganjil. "Aku rela memberikan apa saja, jabatan, uang, bahkan nyawaku. Tolong sayangi aku." Tok, tok, tok. Suara jarum jam dinding berdetak pelan, mengisi kekosongan suasana. Nurbaya menatap wajah pria di bawahnya itu dengan perasaan yang bercampur aduk antara puas dan ngeri. Ingatannya melayang ke 1 minggu yang lalu, sebuah kenangan pahit yang membawanya menempuh perjalanan jauh, melintasi lautan dan hutan, menuju pedalaman Minangkabau. Seminggu sebelumnya, Nurbaya mengingat itu semuanya. "Sadar diri, Nurbaya, kau itu hanya juru ketik pribumi. Pakaianmu bau debu kearsipan, sementara aku adalah pejabat tinggi pemerintah," bentak Tuan Aris saat itu di ruang kerjanya. Nurbaya hanya bisa tertunduk lesu saat menyatakan perasaannya yang lugu. "Tapi saya tulus menyukai Anda, Tuan. Saya pikir kedekatan kita selama ini..." "Kedekatan apa?" potong Aris dengan tawa mengejek. Dia meludah ke lantai. "Kau hanya alat untuk merapikan berkas-berkasku. Jangan bermimpi bisa bersanding dengan pria keturunan bangsawan sepertiku. Pergi, jangan buat ruangan ini bau karena kehadiranmu." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati Nurbaya. Rasa malu dan sakit hati itu berubah menjadi api dendam yang dingin. Itulah yang membawanya menemui seorang dukun sakti di sebuah gubuk reot di pinggiran padang yang gelap. Di sana, di tengah kepulan asap kemenyan yang menyesakkan dada, sang dukun memberikan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna kemasan. "Ini minyak nyong-nyong, nak," ucap dukun itu dengan suara yang terdengar seperti gesekan kayu tua. "Oleskan sedikit saja di pakaiannya. Dia akan merangkak di kakimu seperti anjing yang kelaparan. Tapi ingat, setiap kekuatan ada pemiliknya. Jangan sampai kau lupa siapa yang kau pinjam kekuatannya." Nurbaya tidak peduli pada peringatan itu. Baginya, melihat Tuan Aris hancur dalam cinta adalah tujuan utamanya. Mengingat itu semuanya, Nurbaya tersenyum tipis. Ternyata minyak itu benar-benar bekerja. Pagi tadi ia dengan sengaja menabrakkan diri ke tubuh Tuan Aris saat pria itu masuk ke kantor, lalu berpura-pura merapikan kerah baju sang atasan sambil mengoleskan sedikit cairan itu di sana. "Tuan sangat mencintai saya?" tanya Nurbaya dengan suara yang kini dibuat lembut.
Tangannya membelai rambut Tuan Aris. "Sangat, lebih dari apapun," jawab Aris. Kepalanya kini bersandar di pangkuan Nurbaya. Tiba-tiba suara gesekan kayu terdengar dari langit-langit kantor. Nurbaya mendongak, mengira itu mungkin hanya tikus atau kayu bangunan yang memuai karena panas. Namun suhu udara di ruangan itu mendadak turun drastis, dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. "Tuan, apakah Anda merasa dingin?" tanya Nurbaya gelisah. Tuan Aris tidak menjawab, ia tetap asik menciumi aroma minyak itu di tubuh Nurbaya. Namun saat itulah mata Nurbaya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas pundak Tuan Aris yang sedang membungkuk muncul seberkas cahaya putih pucat. Awalnya hanya samar, namun perlahan membentuk sosok yang mengerikan. Seorang wanita berbaju putih kusam dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi lantai. Rambut itu tampak basah dan berbau amis. Yang paling mengerikan adalah perutnya. Perutnya sosok itu sangat buncit, seolah sedang hamil besar. Namun kulit perutnya tampak transparan hingga urat-urat kebiruan terlihat jelas. Suara tawa kecil yang melengking rendah terdengar tepat di telinga Nurbaya. Sosok itu tidak hanya bergelayut di pundak Tuan Aris, tapi ia juga perlahan mencondongkan wajahnya ke arah Nurbaya. Rambut panjangnya yang kasar mulai menyentuh tangan Nurbaya. Nurbaya ternganga. Sosok itu tidak memiliki mata, hanya ada dua lubang hitam besar yang kosong dan gelap, seolah-olah bola matanya telah dicongkel keluar dengan paksa. Dia siapa, Tuan?" bisik Nurbaya dengan suara tertahan di tenggorokan. Tuan Aris mendongak, menatap Nurbaya dengan bingung. "Siapa?" "Hanya ada kita berdua di sini, Nurbaya. Hanya aku dan cintaku padamu." Aris kembali membenamkan wajahnya di kebaya Nurbaya, tidak menyadari bahwa bayangan putih itu kini sedang menempelkan wajah hancurnya tepat di samping wajah Aris. Lubang mata hitam itu menatap lurus ke dalam jiwa Nurbaya, seolah berkata bahwa kesempatan ini tidak akan berakhir dengan indah. "Lepas, Tuan, lepas!" Nurbaya mencoba mendorong bahu Tuan Aris. Namun tenaga pria itu menjadi sangat kuat. "Jangan menolakku, Nurbaya. Kau yang memintanya, bukan? Kau yang menginginkan aku seperti ini." Aris mulai berteriak, suaranya berubah menjadi geraman binatang. Brak! Tumpukan berkas di meja jatuh berserakan ke lantai. Lampu minyak di sudut ruangan mulai berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Nurbaya merasa menang. Ya, dia berhasil membuat pria sombong ini bertekuk lutut. Namun kemenangan itu kini terasa hambar. Rasa dingin yang menjalar dari sosok kuntilanak hamil itu membuat sekujur tubuh Nurbaya gemetar hebat. Sosok itu kini mulai mengelus perut buncitnya sendiri sambil terus menatap Nurbaya, seolah memberi tanda bahwa ada kehidupan lain yang ikut bangkit bersama dengan ajian yang baru saja dilepaskan. "Tolong Tuan Aris, bangunlah," isak Nurbaya. Namun Tuan Aris tetap di sana, menciumi kebayanya dengan gila, sementara di pundaknya maut sedang tersenyum tanpa bibir. Malam itu kantor jawatan kearsipan menjadi saksi bisu bagaimana sebuah cinta yang dipaksa harus dibayar dengan kehadiran sosok yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Angin malam masuk melalui celah jendela, mematikan lampu minyak. Di dalam kegelapan itu hanya terdengar suara nafas Aris yang memburu dan tawa pelan yang tidak kunjung berhenti. "Nurbaya, buka pintunya sayang. Aku bawakan kalung permata yang paling indah dari toko perhiasan di Walter Freden." Teriak sebuah suara dari balik pintu kayu kontrakan yang rapuh. Duk duk duk. Suara gedoran pintu terdengar tidak sabaran. Nurbaya yang sedang merapikan sanggulnya di depan cermin retak tersentak. Ia tahu siapa yang datang, siapa lagi kalau bukan Tuan Aris, pria yang kini sudah kehilangan akal sehatnya demi mengejar cinta seorang juru ketik. "Sabar Tuan, saya sedang berganti pakaian," saut Nurbaya sambil melangkah menuju pintu. Pintu terbuka sedikit, sosok Tuan Aris langsung menyeruak masuk tanpa izin. Penampilannya jauh berbeda dari pejabat yang gagah minggu lalu. Dasinya miring, kemeja putihnya kusut, dan wajahnya tampak pucat pasi dengan lingkaran hitam di bawah mata. "Kenapa lama sekali? Aku tidak tahan berlama-lama tanpamu di kantorku yang membosankan itu," ujar Aris sambil mencoba merangkul bahu Nurbaya.
Nurbaya menghindar halus. Tuan, bukankah ini jam kerja? Mengapa Tuan justru ada di sini? Bagaimana dengan urusan di kantor jawatan? Persetan dengan kantor, biarkan saja berkas-berkas itu membusuk. Aris tertawa pendek, tawanya terdengar sumbang. Bahkan Noni Elena sudah aku usir kemarin. Dia menangis seperti orang gila karena aku membatalkan pertunangan kami. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu di sini. Nurbaya tertegun. Noni Elena adalah putri seorang pejabat Belanda terpandang. Membatalkan pertunangan itu sama saja dengan menghancurkan karir dan martabat. Ternyata kekuatan minyak nyong-nyong itu jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Tuan Aris menarik tangan Nurbaya lalu mencium telapak tangannya dengan penuh gairah. Namun pada saat itulah hidung Nurbaya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bau apa ini Tuan? Nurbaya mengernyitkan dahi. Bau apa? Aku memakai parfum terbaik dari Paris, jawab Aris sambil terus mengendus lengan kebaya Nurbaya. Bukan, itu bukan bau parfum. Setiap kali kulit Tuan Aris bersentuhan dengan kulitnya, muncul aroma amis yang sangat pekat. Baunya seperti darah segar yang baru saja tumpah di tanah becek, sangat menyengat hingga membuat perut Nurbaya mual. Tuan, tolong lepaskan dulu. Saya ingin ke dapur, ingin mengambilkan Tuan air minum, ucap Nurbaya sambil menarik tangannya dengan sedikit paksa. Aris cemberut, persis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Cepat kembali ya, aku akan menunggumu di kamar. Di dapur kecilnya yang remang-remang, Nurbaya menyandarkan tubuh ke dinding bambu, jantungnya berdegup kencang. Suara kayu bakar yang terbakar di tungku seolah mengejek kegelisahannya. Dia melihat tangannya yang tadi dicium oleh Aris. Tidak ada apa-apa di sana, namun bau amis itu masih tertinggal. Ia segera membasuh tangannya dengan air di dalam mochi tanah liat. Apa yang terjadi? Kenapa bau ini muncul setiap kali dia menyentuhku? Bisik Nurbaya pada dirinya sendiri. Ia teringat kata-kata dukun di Padang, setiap kekuatan ada pemiliknya. Apakah bau amis ini adalah tanda bahwa sang pemilik mulai menagih haknya? Nurbaya mencoba menenangkan diri. Ia membawa segelas air putih kembali ke ruang depan, namun Tuan Aris tidak ada di sana. Pintu kamar tidurnya justru terbuka lebar. Nurbaya melangkah perlahan ke arah kamar. Ia melihat Tuan Aris sedang duduk di tepi ranjangnya, menatap lurus ke arah dinding yang kosong. Tatapannya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Tuan, ini air minumnya, panggil Nurbaya pelan. Aris tidak menoleh, ia justru mulai menggaruk lehernya dengan kasar. Kuku-kukunya yang tajam mulai meninggalkan bekas kemerahan yang panjang. Gatal, Nurbaya, di sini gatal sekali, gumam Aris tanpa mengalihkan pandangan dari dinding. Nurbaya mendekat dengan ragu. Saat ia berdiri tepat di samping Aris, bau amis itu kembali menyerang, kali ini lebih kuat, bercampur dengan aroma anyir yang membuat kepalanya pening. Tiba-tiba Aris menoleh, matanya mendadak melotot. Kenapa anak kita menangis terus Nurbaya? Suruh dia diam. Nurbaya tersentak hingga gelas di tangannya hampir jatuh. Anak? Anak siapa Tuan? Kita tidak punya anak. Di sini hanya ada kita berdua. Aris menunjuk ke arah sudut kamar yang gelap. Itu, dia di sana, menangis minta susu, suaranya bising sekali. Nurbaya mematung, kali ini ia juga mendengarnya. Suara tangisan bayi yang sangat halus, seolah-olah suara itu berasal dari balik tembok kamar atau dari bawah lantai tanah rumahnya. Tangisan itu terdengar pilu, seperti suara bayi yang sedang sesak nafas. Tuhan, tidak ada apa-apa di sana. Suara Nurbaya bergetar. Ia mencoba menyentuh pundak Aris untuk menenangkan pria itu. Sebuah kilatan dingin seperti setrum listrik menyambar tangan Nurbaya saat ia menyentuh kain kemeja Aris. Dia refleks menarik tangannya kembali. Pergilah Tuan, sebaiknya Tuan pulang. Tuan sedang sakit, perintah Nurbaya dengan nada tegas yang dipaksakan. Tidak, aku tidak mau pulang. Rumahku di sini bersamamu. Aris mulai berteriak histeris. Ia menjatuhkan dirinya ke atas ranjang, memeluk bantal dengan erat, seolah-olah itu adalah nyawa terakhirnya. Karena lelah berdebat dan merasa ketakutan, Nurbaya akhirnya membiarkan Aris tertidur di sana. Ia sendiri memilih untuk duduk di kursi ruang tamu, terjaga semalaman dengan lampu minyak yang menyala redup. Malam semakin larut, suara jangkrik di luar rumah terdengar saling bersautan.
Nurbaya sempat tertidur ayam di kursi, namun ia terbangun saat mendengar suara gesekan sesuatu di lantai kamarnya. Seperti suara kain basah yang diseret perlahan, dia memberanikan diri mengintip ke dalam kamar. Tuan Aris tampak tidur sangat lelap, hampir seperti mayat karena nafasnya tidak terlihat. Nurbaya mendekati ranjang, berniat menyelimuti pria itu. Saat itulah matanya tertuju pada bantal putih yang dipeluk oleh Aris. Ada sesuatu yang mencolok di atas kain putih tersebut. Nurbaya menjangkau benda itu, sebuah helai rambut. Ia menariknya, rambut itu sangat panjang, mungkin lebih dari 1 meter. Teksturnya sangat kasar, kaku, dan terasa lengket saat disentuh. Warnanya hitam legam, namun di beberapa bagian tampak memutih seperti terkena jamur. Ia menariknya. Rambut itu sangat panjang, mungkin lebih dari 1 meter. Teksturnya sangat kasar, kaku dan terasa lengket saat disentuh. Warnanya hitam legam, namun di beberapa bagian tampak memutih seperti terkena jamur. Ini bukan rambutku, bisik Nurbaya. Rambutnya sendiri halus dan tidak sepanjang ini. Dan ini jelas bukan rambut Tuan Aris. Tawa kecil yang sangat halus kembali terdengar. Kali ini suaranya berasal dari bawah ranjang. Nurbaya mundur teratur, tangannya masih memegang rambut panjang yang kasar itu. Tiba-tiba, rambut di tangannya itu seolah bergerak, melilit jarinya dengan lembut namun kuat. Lampu minyak di ruang tamu tiba-tiba mati ditiup angin yang entah datang dari mana. Kamar itu seketika menjadi gelap gulita. Nurbaya tidak bisa melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan berat sedang merayap naik atas ranjang, melewati kakinya yang gemetar. Bau amis darah kini memenuhi seluruh ruangan, mencekik paru-parunya. Nurbaya, kau suka rambut itu? Sebuah suara perempuan yang serak berbisik tepat di tengkuknya. Nurbaya ingin berteriak, namun suaranya seolah hilang di telan kegelapan. Ia merasa sepasang tangan yang sangat kurus dan dingin mulai melingkari lehernya dari belakang. Dia milikku, minyak itu milik suamiku, dan kau adalah wadah yang cantik untuk anak kami. Bisik suara itu lagi diikuti dengan suara tangisan bayi yang kini terdengar sangat keras di telinganya. Nurbaya jatuh terduduk di lantai. Ia terus meraba-raba mencari korek api dengan tangan gemetar. Saat api kecil menyala dari koreknya, ia melihat Tuan Aris masih tidur dengan tenang. Namun di atas bantal di samping kepala Aris, kini tidak hanya ada 1 helai rambut. Ada gumpalan rambut hitam besar yang basah, dan di tengah gumpalan itu terdapat sebuah lubang kecil yang menyerupai mata yang sedang menatapnya. Nurbaya sadar, teror ini baru saja dimulai. Manisnya cinta yang ia curi lewat minyak sakti itu kini berubah menjadi empedu yang siap menghancurkan hidupnya. Pak Tua, tolong saya, ini sudah tidak benar, minyak ini membawa petaka, teriak Nurbaya dengan nafas tersengal. Tangannya gemetar hebat saat merogoh kantong kebayanya, memastikan botol kecil itu masih ada di sana. Seorang lelaki tua berpenampilan kumal, sang perantara dukun Padang yang dulu membantunya, keluar dari bilik tirai bambu. Ia menghisap cerutu kawungnya dalam-dalam. Wah, asap putih bergulung-gulung di udara, menciptakan bayangan aneh di bawah sinar matahari pagi yang pucat. Pak tua itu menatap Nurbaya dengan mata satu yang tersisa. Sudah kubilang, Duk, jangan main-main dengan sesuatu yang tidak kau mengerti asalnya. Suara lelaki itu parau, terdengar seperti suara parutan kelapa. Saya hanya ingin Tuan Aris mencintai saya, Pak Tua, bukan ingin diikuntit oleh setan perut buncit, seru Nurbaya lagi. Air matanya mulai menitik. Pak Tua itu terkekeh pelan, sebuah tawa yang kering dan mengerikan. Kau pikir itu minyak melati? Kau tahu apa yang kau oleskan di kerah baju tuanmu itu? Pak Tua mendekat. Aromanya tercium seperti tanah kuburan. Itu bukan minyak biasa. Itu adalah keringat dari sang penjaga hutan, jin tertua di pedalaman Minangkabau. Nurbaya terkesiap, lidahnya mendadak keluh. Minyak itu adalah inti sarinya, lanjut Pak Tua sembari menuding botol di tangan Nurbaya. Siapapun yang menciumnya akan terikat secara batin dengan sang jin. Tuan Aris itu sekarang hanya perantara. Sejatinya, sang jin itulah yang sedang jatuh cinta padamu lewat raga tuanmu. Jantung Nurbaya seakan merosot ke perut. Ia merasa mual yang luar biasa. Lalu siapa wanita hamil yang selalu mengejar saya?
Tanya Nurbaya dengan suara yang hampir habis. Istrinya. Istri sang jin tidak akan membiarkan suaminya berpaling pada manusia. Dia akan mengejarmu, nak. Dia akan menghancurkanmu sampai kau tidak punya apa-apa lagi kecuali kegilaan. Malam harinya rumah kontrakan Nurbaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Suasana begitu mencekam, seolah-olah dinding bambu rumahnya memiliki telinga yang mendengarkan setiap detak jantungnya. Nurbaya mencoba memejamkan mata di kursi ruang tamu. Namun ia terjatuh ke dalam mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah hutan belantara yang gelap. Sesosok makhluk setinggi pohon beringin dengan kulit hitam legam dan mata yang menyala seperti bara api mengulurkan tangan raksasanya. Makhluk itu membisikkan namanya dengan suara yang menggetarkan bumi. Nurbaya, kemarilah. Nurbaya terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Suara aneh terdengar dari sudut kamar tidurnya. Bunyinya seperti seorang yang sedang mengunyah sesuatu dengan sangat rakus. Tuan Aris, apakah itu Anda? Tidak ada jawaban. Ruangan itu gelap gulita karena lampu minyak sudah lama padam. Nurbaya meraih korek api di atas meja kayu. Api kecil menyala. Nurbaya melangkah perlahan menuju sudut kamar. Ia melihat sosok pria duduk meringkuk membelakanginya. Benar, itu Tuan Aris. Pria itu tampak sangat lahap memakan sesuatu yang ada di genggamannya. Tuan lapar, mengapa tidak memanggil saya? Saya bisa buatkan nasi goreng atau rebusan singkong. Ucap Nurbaya mencoba bersikap santai meski hatinya bergetar. Tuan Aris perlahan menoleh. Di bawah cahaya korek api yang bergoyang, wajahnya tampak mengerikan. Bibirnya hitam dan penuh dengan sisa-sisa kelopak bunga yang membusuk. Nurbaya melihat ke lantai. Di sana berserakan bunga kamboja putih yang sudah layu dan kecoklatan. Bunga-bunga itu adalah bunga yang biasanya ditaburkan di atas nisan kuburan baru. Enak Nurbaya, manis seperti kulitmu. Gumam Aris dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu berat dan bergema, seolah ada dua orang yang berbicara secara bersamaan. Tuan, buang itu bunga kuburan. Nurbaya berteriak mencoba merebut bunga dari tangan Aris. Namun Aris justru mendorongnya hingga Nurbaya jatuh tersungkur ke arah cermin besar di sudut kamar. Brak! Nurbaya mengerang kesakitan. Tangannya menyentuh permukaan kaca cermin yang dingin. Saat ia mendongak untuk melihat pantulan dirinya, ia membeku. Di dalam cermin di belakang bayangan Nurbaya muncul sosok wanita itu lagi. Kuntilanak dengan perut buncit yang transparan, kali ini tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia menampakkan diri sepenuhnya. Kulitnya putih sepucat mayat yang direndam air, rambutnya yang panjang dan kaku bergerak-gerak seperti ular di dalam air, dan matanya, dua lubang hitam itu, kini mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau amis. Tawa itu tidak lagi terdengar dari jauh, tapi seolah-olah terpantul dari dalam kaca cermin. Sosok kuntilanak itu mengangkat tangannya yang kurus dengan kuku-kuku yang hitam panjang. Ia mengelus permukaan cermin tepat di wajah Nurbaya. Kau pencuri, bisik sang kuntilanak. Suaranya dingin, seolah-olah hembusan angin dari kutub utara menerpa wajah Nurbaya. Kau mencuri cinta suamiku dengan minyak itu. Nurbaya menggelengkan kepala dengan histeris. Bukan, saya tidak tahu. Saya hanya ingin dicintai oleh manusia, bukan oleh jin. Tiba-tiba cermin itu retak seribu tanpa ada yang memukulnya. Retakannya seolah-olah seperti sosok kuntilanak itu ingin keluar dari dalam kaca untuk mencekik Nurbaya. Tuan Aris, tolong saya! Teriak Nurbaya ke arah sudut kamar. Namun Tuan Aris justru semakin gila. Ia kini mulai merangkak di dinding kamar seperti seekor cicak raksasa sambil terus mengunyah bunga kamboja busuk itu dengan lahap. Matanya tidak lagi menatap Nurbaya, tapi menatap ke langit-langit seolah ia sedang melihat sesuatu yang sangat indah di sana. Dia datang. Nurbaya, Tuanku datang untuk menjemputmu. Rintik Aris sambil tertawa. Nurbaya merayap mundur di lantai. Bau amis darah kini bercampur dengan bau bunga kamboja yang membusuk, menciptakan aroma kematian yang sangat pekat. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat rambut panjang yang sangat kasar yang ia temukan di bantal sebelumnya kini keluar dari bawah ranjang dan melilit kakinya dengan sangat kuat.
Nurbaya ditarik dengan kasar ke arah kolong ranjang yang gelap. Ia mencoba berpegangan pada kaki meja, namun kekuatannya tidak sebanding. "Pak Tua, tolong. Beliau benar, saya salah," jerit Nurbaya dalam keputusasaan. Namun di ruangan itu hanya ada tawa melengking sang kuntilanak dan suara kunyahan bunga kamboja dari Tuan Aris yang kian nyaring. Nurbaya menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang tidak memberikan jalan keluar. Minyak Nyong-Nyong yang ia kira sebagai dewa penolong kini justru menjadi rantai yang akan menyeretnya ke alam kegelapan yang tidak berujung. Suara tangisan bayi itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari dalam perut buncit sang kuntilanak yang menempel di langit-langit kamar, tepat di atas kepala Nurbaya. "Tidurlah maduku," bisik kuntilanak itu sebelum semuanya menjadi gelap bagi Nurbaya. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat botol laknat ini lagi," teriak Nurbaya sembari melemparkan botol minyak Nyong-Nyong itu ke tengah derasnya aliran kali besar. Cairan keemasan di dalam botol kecil itu sempat berkilauan sesaat sebelum tenggelam di telan air sungai yang keruh. Nurbaya ternganga, tangannya mencengkram jembatan kayu dengan kuat. Ia berharap bersama hilangnya botol itu, hilang pula segala petaka yang menghantui hidupnya. Nurbaya berbalik berjalan cepat menuju rumah kontrakannya. Ia ingin segera berkemas dan pergi meninggalkan Batavia. Namun sesampainya di rumah, ia melihat tas jinjingnya tergeletak di atas meja ruang tamu. Srat, Nurbaya membuka kancing tasnya untuk memastikan barang-barangnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana di antara lipatan kebaya dan kain jariknya, botol minyak Nyong-Nyong itu kembali bersarang. Botol itu tampak kering, seolah-olah tidak pernah tersentuh air sungai sama sekali. "Bagaimana mungkin aku sudah membuangnya jauh-jauh?" bisik Nurbaya dengan suara parau. Suara tawa lirih itu terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Nurbaya segera menutup tasnya dengan kasar. Ia berlari masuk ke dalam kamar. Namun pemandangan di sana justru jauh lebih menyayat hati. Tuan Aris terbaring di atas ranjang dengan kondisi yang mengenaskan. Hanya dalam beberapa hari, tubuhnya yang gagah telah menyusut drastis. Tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya tampak kuning pucat dan kering seperti kertas tua. "Nurbaya, kau datang. Mendekatlah sayangku," rintik Aris dengan suara yang sangat lemah. Nurbaya mendekat dengan rasa iba yang bercampur ngeri. "Tuan, harus makan. Lihat, tubuh Tuan sudah habis dimakan sakit." Tuan Aris meraih tangan Nurbaya dengan jemarinya yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Meskipun sekarat, matanya tetap memancarkan pemujaan yang tidak sehat. "Aku tidak butuh makanan. Aku hanya butuh melihat matamu. Kau adalah rembulan di malam gelapku, Nurbaya. Biarkan aku mati dalam dekapan wangimu," puji Aris dengan kata-kata puitis yang terdengar menjijikan di telinga Nurbaya. Aris terbatuk hebat, dari mulutnya bukan keluar dahak, melainkan gumpalan rambut hitam yang basah dan berbau amis. Nurbaya memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihat penderitaan pria yang dulu sangat ia puja itu. Malam itu saat Nurbaya mencoba untuk memejamkan mata, ia merasakan sebuah tekanan hebat di perutnya. Terasa seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam sana. Awalnya ia mengira itu hanya rasa mual biasa, namun rasa sakitnya kian menjadi. Nurbaya menyalakan lampu minyak dan menyibak kebayanya. "Ya Tuhan, apa ini?" pekik Nurbaya. Perutnya yang tadinya rata kini membuncit dengan cepat. Dalam hitungan jam perut itu membesar seolah ia tengah mengandung 9 bulan. Kulit perutnya tertarik kencang hingga terasa perih. Dan di balik kulit yang tipis itu, tampak sesuatu yang bergerak-gerak menendang dari dalam. "Kau mencuri suamiku. Sekarang kau harus menjaga anakku." Suara itu meledak di dalam kepala Nurbaya. Itu bukan suara manusia. Itu adalah teriakan murka sang kuntilanak. Suara itu tumpang tindih dengan bisikan cinta Tuan Aris yang terus bergema di telinga kirinya. "Sayangi aku, Nurbaya. Berikan aku anak. Balikan suamiku, manusia jalang." Diam kalian semua." Nurbaya memukul-mukul kepalanya sendiri. Ia jatuh terduduk di lantai, merintih menahan beban perutnya yang mendadak berat. Dengan sisa tenaganya, pagi itu Nurbaya menyeret kakinya menuju sebuah musola tua di pinggiran kota. Ia tahu hanya kekuatan Tuhan yang bisa menolongnya sekarang. Ia ingin menemui seorang kiai yang dikenal soleh. "Tolong saya, Kiai. Saya sudah hilaf,"
isak Nurbaya saat melihat sosok beliau sedang duduk di serambi. Kiai itu mendongak, namun wajah beliau mendadak berubah pucat. Beliau tidak melihat Nurbaya sebagai seorang wanita, melainkan melihat sosok hitam besar yang sedang memeluk Nurbaya dari belakang. "Pergi nak, jangan mendekat," seru beliau sembari mengangkat tangannya. "Kenapa Kiai? Saya ingin bertobat." "Bukan aku yang menolakmu, tapi apa yang kau bawa di dalam perutmu itu yang menolak rumah Allah ini." Tiba-tiba langit yang tadinya cerah mendadak mendung pekat. Suara guntur menggelegar. Tanpa sebab yang jelas, tiang selasar musola itu mulai mengeluarkan asap dan api mulai berkobar di atapnya. Warga berhamburan keluar. "Kebakaran! Kebakaran!" Nurbaya diusir oleh massa yang ketakutan. Setiap kali ia mencoba mendekati tempat ibadah, entah itu musola atau masjid, hal yang sama selalu terjadi. Lampu-lampu pecah, api muncul entah dari mana, pintu-pintu mendadak terkunci rapat seolah-olah bangunan itu sendiri menolak kehadirannya. Suara tangisan bayi di dalam perutnya kian kencang. Nurbaya berjalan lunglai di bawah guyuran hujan deras Batavia. Air hujan tidak sanggup membasuh bau amis yang keluar dari pori-pori kulitnya. Ia kini sadar, ia telah diasingkan oleh dua dunia. Dunia manusia menolaknya karena kegilaan dan kutukan, sementara dunia gaib menjadikannya wadah penderitaan. "Pak Tua benar, setiap kekuatan ada pemiliknya," bisik Nurbaya sembari membelai perutnya yang buncit dengan tatapan kosong. "Dan sekarang pemiliknya datang untuk mengambil semuanya." Di kejauhan di bawah pohon beringin tua, ia melihat bayangan putih dengan perut buncit berdiri diam. Sosok itu tidak lagi menyerangnya, ia hanya menunggu hingga raga Nurbaya hancur dan jiwa sang jin benar-benar berpindah ke dalam janin gaib yang kini tumbuh di rahimnya. Nurbaya tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat mirip dengan tawa yang selama ini menghantuinya. "Nurbaya, kau cantik sekali malam ini. Kebayamu putih, seputih melati di pusara," bisik Tuan Aris dengan suara yang nyaris hilang, seperti gesekan. "Nurbaya, kau cantik sekali malam ini. Kebayamu putih, seputih melati di pusara," bisik Tuan Aris dengan suara yang nyaris hilang, seperti gesekan kertas kering yang tertiup angin di malam Jumat. Pria itu merayap dengan sisa tenaga di atas lantai tanah yang lembab dan berbau apek. Ia mencoba menggapai ujung kaki Nurbaya dengan jari-jarinya. Ia mencoba menggapai ujung kaki Nurbaya dengan jari jemarinya yang sudah membiru. Tubuhnya kini tidak lebih dari kerangka yang dibalut kulit tipis menguning, hampir transparan hingga pembuluh darahnya yang menghitam terlihat jelas. Matanya sudah kehilangan warna, hanya menyisakan selaput putih yang terus menatap Nurbaya dengan sisa-sisa pemujaan yang mengerikan dan tidak masuk akal. Nurbaya hanya diam mematung di sudut kamar, duduk di atas kursi kayu yang sudah koyang. Ia duduk dengan kaki bersila, memangku perutnya yang kini sebesar tempayan, tegang dan keras seperti batu kali. Ia tidak lagi merasa sakit. Rasa sakit itu sudah digantikan oleh mati rasa yang dingin, seolah-olah sarafnya telah diputus oleh kekuatan kasat mata. "Tuan, istirahatlah. Perjalanan Tuan sudah hampir sampai di ujung selasar. Lihatlah, pintu di sana sudah terbuka lebar untuk Tuan," saut Nurbaya dengan nada datar. Suaranya terdengar jauh dan bergema, seolah-olah suara itu bukan berasal dari tenggorokannya sendiri, melainkan dari kedalaman sumur tua. Tuan Aris memuntahkan cairan hitam kental yang sangat busuk. Aromanya memenuhi ruangan seperti bangkai binatang yang sudah membusuk seminggu. Di dalam cairan itu ratusan ulat kecil berwarna putih pucat menggeliat lincah, seolah berpesta di atas penderitaan pria itu. Aris tersedak, nafasnya tersengal, namun tangannya tetap berhasil mencengkram jempol kaki Nurbaya dengan kekuatan yang tidak wajar. "Nurbaya cintaku, jangan tinggalkan aku di kegelapan ini." Tiba-tiba terdengar suara patahan tulang yang sangat keras. Leher Tuan Aris berputar ke arah belakang secara paksa, seolah ada tangan raksasa yang memelintirnya. Matanya melotot hingga urat-urat merahnya pecah, lalu perlahan nafasnya berhenti dengan satu desahan panjang yang membawa bau busuk minyak nyong-nyong yang tengah habis. Perlahan nafasnya berhenti dengan satu desahan panjang yang membawa bau busuk minyak nyong-nyong yang telah basi. Pria itu mati di kaki Nurbaya, mati dalam kondisi paling hina yang bisa dibayangkan oleh seorang bangsawan.
Begitu nafas Aris benar-benar hilang, lampu minyak di atas meja kayu seketika meledak dengan suara yang memekakan telinga. Kegelapan menyergap ruangan itu. Namun dalam hitungan detik, muncul cahaya biru kehijauan yang berpendar redup dari sela-sela lantai tanah. Udara di kamar itu mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah tekanan meningkat hingga membuat telinga Nurbaya berdenging. Lantai tanah itu bergetar hebat. Dari bawah jasad Tuan Aris yang masih hangat, muncul asap hitam yang bergulung-gulung tinggi, menembus langit-langit bambu rumah itu. Perlahan namun pasti asap itu memadat, membentuk sosok raksasa setinggi 3 meter dengan bulu-bulu kasar di sekujur tubuhnya yang legam. Makhluk itu, Sang Jin penjaga, pemilik sah dari minyak nyong-nyong yang menampakkan wujud aslinya. Wajahnya yang menyerupai topeng kayu kuno dengan taring mencuat ke atas, mengendus-ngendus udara di sekitar Nurbaya. Perjanjian sudah lunas, manusia kecil. Suara makhluk itu menggelegar, namun anehnya tidak terdengar oleh telinga. Perjanjian sudah lunas, manusia kecil. Suara makhluk itu menggelegar, namun anehnya tidak terdengar oleh telinga, melainkan bergetar langsung di dalam tempurung kepala Nurbaya. Kau menggunakan setetes keringatku untuk mengikat pria malang ini. Kini sebagai gantinya, kaulah yang akan menjadi bejanaku. Nurbaya mendongak perlahan. Ia tidak lagi memiliki rasa takut. Di matanya yang mulai meredup, ia justru melihat keindahan pada sosok mengerikan itu. Ambil saya saja. Dunia di luar sana sudah lama menganggap saya sampah. Jika kegelapan ini adalah rumah, maka saya akan pulang. Seret. Tangan raksasa yang dingin, kasar, dan dipenuhi kuku tajam itu membelai lembut perut buncit Nurbaya. Di dalam sana janin gaib itu menendang dengan sangat keras hingga kulit perut Nurbaya tampak berubah bentuk, seolah-olah sang jabang bayi mengenali sentuhan ayahnya yang sesungguhnya. Di sudut kamar yang lain, bayangan putih sang kuntilanak hamil muncul dengan raungan yang pilu dan menyayat hati. Ia melayang rendah, rambutnya menyapu lantai, mengeluarkan suara yang mengganggu. Ia murka melihat suaminya memberikan perhatian pada Nurbaya, namun ia tidak kuasa melawan kehendak Sang Jin. Ia hanya bisa berdiri di sana, mengelus perutnya sendiri dengan kuku yang berdarah, menatap Nurbaya dengan dendam abadi yang tidak akan pernah padam meski waktu berlalu ribuan tahun. Istriku akan menjagamu dalam kebenciannya yang murni, dan aku akan memelukmu dalam kegelapan yang paling dalam. Itulah istanamu sekarang, Nurbaya. Bisik Sang Jin sembari mengangkat tubuh Nurbaya ke dalam pelukan bulu-bulunya yang kini beraroma minyak nyong-nyong yang sangat manis namun memabukkan. Keesokan paginya matahari terbit dengan cahaya oranye yang pucat di atas langit Batavia yang lembab. Penduduk yang tinggal di pinggiran kali besar dikejutkan oleh suara tawa yang melengking namun terdengar sangat ceria. Tawa yang tidak selaras dengan suasana pagi yang tenang. Warga berbondong-bondong mendekati bawah jembatan kayu yang kotor. Di sana di antara tumpukan kayu lapuk, sampah pasar, dan lumpur sungai yang hitam pekat, duduk seorang wanita dengan pakaian yang sudah compang-camping. Kebaya putihnya yang dulu bersih, kini sudah berubah warna menjadi coklat berlumpur dan robek di banyak tempat, menampakkan kulitnya yang penuh luka goresan. Bukannya itu Nurbaya, si juru ketik yang cantik itu? Bisik seorang ibu pedagang jamu dengan nada ngeri sembari menutup mulutnya. Nurbaya tidak menyaut. Ia tidak lagi melihat orang-orang itu. Baginya mereka hanyalah bayangan semu yang tidak memiliki nyawa. Ia terus mengayun-ayunkan sebuah bantal lusuh yang sangat kotor. Bantal itu sudah menghitam dan robek. Namun Nurbaya memegangnya dengan kelembutan seorang ibu yang menggendong bayi bangsawan. Sayangku, jangan menangis ya nak. Ayah Aris sedang sibuk di kantor. Sebentar lagi dia pulang membawa mainan untukmu, ucap Nurbaya sambil menciumi bantal kotor itu berkali-kali. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini menjadi gimbal, dipenuhi dengan kutu lumpur dan ranting kering. Perutnya yang kemarin membuncit besar anehnya kini sudah tampak rata kembali secara mendadak. Namun Nurbaya terus berjalan dengan punggung yang membungkuk, seolah-olah ia masih memikul beban puluhan kilogram di dalam rahimnya. Kasihan sekali, dia sudah kehilangan ingatan. Cintanya pada Tuan Aris benar-benar membuatnya gila. Gumam seorang bapak-bapak sembari melemparkan sekeping uang logam yang mendarat tepat di depan kaki Nurbaya yang tanpa alas kaki. Nurbaya tidak melihat uang itu. Baginya koin itu hanyalah kerikil tidak berguna dalam penglihatannya yang sudah diselimuti kabut mistis.
Dunia nyata di sekitarnya hanyalah panggung sandiwara yang hambar. Dalam pandangan mata batin Nurbaya, ia tidak sedang duduk di lumpur kali besar yang berbau amis. Ia merasa sedang duduk di atas singgah sana emas yang bertahtakan permata merah delima di dalam sebuah istana megah yang tersembunyi di balik kabut hitam pegunungan. Di istana itu, lilin-lilin besar menyala tanpa pernah habis, menyebarkan aroma minyak nyong-nyong yang sangat harum dan menenangkan. Di sampingnya Tuan Aris berdiri dengan gagah. Pria itu tampak sangat tampan, mengenakan setelan jas putih Belanda yang sangat rapi, tanpa ada lagi ulat atau bau busuk. Aris terus membelai rambutnya, membisikkan kata-kata cinta yang begitu manis, lebih manis dari madu manapun di dunia. Lalu di belakang singgasana itu sesosok bayangan besar yang hangat, Sang Jin, memeluk mereka berdua. Memberikan rasa aman, Nurbaya merasa menjadi ratu yang paling dicintai di seluruh jagat raya. Jauh lebih mulia daripada noni Belanda di Weltervreden. Namun ada satu hal yang tidak bisa hilang dari penglihatan mewahnya. Di setiap sudut istana kemegah itu, di balik pilar-pilar marmer yang tinggi, Nurbaya selalu melihat sosok-sosok wanita berpakaian putih dengan perut buncit yang terus mengawasinya. Wanita itu tidak pernah bicara. Ia hanya berdiri diam dengan air mata darah yang terus mengalir dari lubang matanya yang kosong, menatap Nurbaya dengan tatapan yang mengatakan bahwa kebahagiaan ini hanyalah sebuah penjara tanpa jeruji. Nurbaya tertawa lagi, tawa yang membuat bulu kuduk warga yang melintas di jembatan berdiri. Ia terus berjalan menyusuri pinggiran kali, menggendong bantal lusuhnya menuju kegelapan di bawah kolong jembatan yang dianggap sebagai kamar tidur kerajaan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.